Ada ilmu keguruan Batu Sangkar, Pak Dok Dipen MPD. Yang terhormat, Ketua Jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batu Sangkar, Ibunda Dr. Dona Afriani, SSI MPD. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma inna na'udzubika minal hamni wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buhul wa na'udzubika minal ghalabati taini wa qahri rizal. Tujuan dari workshop ini adalah supaya di zaman milenial ini para calon pendidik guru matematika ahli dalam menggunakan media pembelajaran untuk membantu proses pembelajaran nantinya. Adapun sebagai calon guru nantinya, terkhususnya sebagai calon guru matematika, kita juga harus mampu bersaing secara intelektual dengan memanfaatkan iptek yang ada. Dikarenakan kita sudah memasuki generasi milenial, generasi di mana generasi tersebut semuanya serba cepat dan serba online. Jadi diharapkan kepada kita semua sebagai calon guru nantinya diharapkan dapat mampu bersaing dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satunya yaitunya dengan menampilkan media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik nantinya. Untuk selalu semangat di era pandemi ini, tidak melunturkan semangat kita dalam berkarya, terutama itu dalam membuat media pembelajaran untuk membantu kita dalam belajar nantinya. Menjadi tantangan ke depan bagi seorang guru matematika adalah generasi yang akan diajar nanti adalah generasi Z. Nah, generasi Z itu adalah generasi yang lahir di atas tahun 2001. Nah, mereka di abad 21 ini telah diberikan atau telah tersedia fasilitas yang sangat banyak. Nah, seperti mereka bisa mendapatkan apa saja dari genggamannya, dari HP-nya. Jadi mereka di sini tidak lagi butuh hafalan, tidak butuh lagi mereka menghafal konsep, ya karena mereka kapan saja bisa memintanya langsung dari HP mereka. Ketika kita berhadapan dengan orang yang hebat, orang yang luar biasa, ada harapan dalam diri kita untuk bisa mengikuti jejak mereka. Dengan demikian, kita buka acara workshop media pembelajaran ini secara resmi dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada Bapak Dr. Sandi MPD dalam rangka acara workshop media pembelajaran secara virtual. Saya akan membacakan VT dari Bapak. Nama Dr. Sandi MPD, tempat tanggal lahir Pontianak pada tanggal 14 November 1987. Pendidikan Bapak S1, Teknik PGRI Pontianak, jurusan Pendidikan Matematika pada tahun 2005 sampai 2009. S2 Bapak di Universitas 11 Maret, jurusan Pendidikan Matematika pada tahun 2011 sampai 2013. Dan S3 Bapak di Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Matematika pada tahun 2015 sampai 2020. Pekerjaan Bapak sebagai dosen prodi Pendidikan Matematika di IKIP PGRI Pontianak sejak tahun 2010 sampai sekarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberikan kesempatan pada kali ini dan juga tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap gulita hingga ke zaman terang benderang sampai saat ini. Kita mulai ya. Oke. Saya akan menyampaikan how to construct learning media. Sudah pernah dengar ya? Peran guru tidak bisa digantikan oleh apapun. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Saya setuju, Pak.
Ya, peran guru alasannya tidak apa? bisa digantikan oleh apapun. Mengapa demikian? Karena menurut yang saya pelajari, guru adalah pendidik profesional yang mampu mendidik peserta didiknya dari yang tidak pandai jadi pandai gitu, Pak. Kalau misalnya tidak setuju, nantinya guru itu kan mendidik sekalian untuk ilmunya, sekalian untuk karakternya. Kalau misalnya bisa digantikan oleh apapun, berarti kan yang sumber yang lain itu tidak bisa menjadikan karakter nantinya. Teknologi itu mempunyai perasaan. Setuju atau tidak setuju? Teknologi mempunyai perasaan, setuju Pak, karena kalau misalnya teknologi terlalu dipaksakan dalam pemakaian, nanti error dia Pak. Itu jadi bagaimana media pembelajaran yang kali ini menurut saya itu menarik ya, tapi menurut teman-teman lagi saya belum tahu karena masing persepsi orang-orang beda-beda. Media in education, promosinya apa sih? Knowledge, pengetahuan, communication, komunikasi, curiosity, rasa keingintahuan yang besar. Jadi media itu harus mempromosikan ketiga ini. Apa bedanya alat peraga dengan media pembelajaran? Izin menjawab. Ya, silakan Andre. Baik, mungkin menurut Anda alat peraga itu adalah media pembelajarannya, Pak. Jadi alat peraga ini medianya, Pak. Menurut saya pribadi, bedanya media pembelajaran itu adalah sesuatu media atau alat penunjang yang digunakan oleh guru untuk menunjang pembelajaran. Kalau alat peraga itu merupakan contoh dari media pembelajaran itu sendiri, Pak. Perbedaannya terletak pada peran guru atau pendidik. Bahwa media pembelajaran dirancang untuk bisa digunakan oleh si belajar langsung tanpa dibantu oleh guru atau pendidik. Sedangkan alat peraga membutuhkan guru atau pendidik untuk penggunaannya karena bersifat alat bantu untuk mengajar. Kalau alat peraga itu kita menggunakannya butuh seseorang untuk memandu kita dalam menggunakannya. Tapi kalau media pembelajaran itu kita tidak butuh seseorang untuk membantu kita menggunakannya. Jadi kita bisa menggunakannya kapan saja dan tanpa bantuan siapapun. Alat peraga itu ketika hanya dipegang oleh guru, misalnya siswanya hanya melihat saja, itu namanya alat peraga. Tapi kalau misalnya media pembelajaran itu, timbangan itu dihadirkan di depan meja siswa, siswa juga langsung mencoba. Nah, itu dinamakan media pembelajaran. Nah, kita akan sampai pada tahap pemahaman. Oke. Nah, di sini ada pabrik yang mengolahnya. Yang kita namakan itu adalah prosesnya. Sehingga jadilah media pembelajaran. Nah, ini ada buku, ada guru, media. Jadi ini kalau saya bisa katakan ini adalah translasi. Jadi ada buku, kayak Google Translate ya. Misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, ada translator, Google Translate. Nah, translatornya itu adalah kita. Makanya saya mengatakan adalah we are translator. Jadi, ini yang saya sebut vektor. Itu cabangnya apa saja? Ada pendahuluan, besar dan arah vektor, bla bla bla. Selanjutnya, nah ini contoh ya. Oke. Nah, ini peta konsep yang saya buat. Jadi di sini ada 4 bagian penting. Bukan 4 bagian, ada berapa bagian? Semuanya penting di sini. Nah, dari masing-masing bagian di sini ada sub lagi. Misalnya, dari besar dan arah vektor ada 3, ada berapa sub? Ada 7 sub. Terus dari menghitung jajaran jenjang, ada 2 sub. Terus dari ruang vektor ada 2 sub lagi. Nah, terus dari persamaan garis dan bidang vektor ada 2 sub. Nah, jadi kita jelas arahnya kemana, yang menjadi main-nya yang mana, subnya yang mana, jadi jelas. Operasinya positif, nilainya positif berarti maju 1, 2. Nah, karena operasinya kurang di sini, orang tersebut berbalik. Karena di sini negatif 2, nilainya mundur 3, 4. Nah, ini cara ilustrasi. Guru itu perlu untuk ilustrasikan satu persatu. Contohnya oktan 1. Seperti kita gambarkan satu persatu. Dia ada bidangnya seperti ini. Oke, ini untuk oktan 1. Ini untuk oktan 2. Jadi bisa terbayangkan oleh siswa letaknya itu di mana. Karena ini sudah 3 dimensi. Ya.
Selanjutnya untuk oktan 3. Ini saya buat sampai oktan 8. Biar mahasiswa saya memahami. Apa ya, saya sajikan satu persatu. Biar kerja kerasnya nampak. Ini untuk oktan 4. Jadi tergambar jelas titik-titiknya di mana. Oktan 5. Oktan 6. Dua oktan lagi, oktan 7. Ini hanya gunakan PowerPoint saja. Tidak perlu yang bagaimana berat atau Adobe Photoshop atau Adobe Premiere. Jadi PowerPoint oktan 8. Pahami materi yang akan disajikan. Saya langsung ke paham saja, karena itu tingkat yang paling tinggi. Dalam agama juga itu yang paling tinggi. Ma'rifat, itu sudah paham. Paham akan sifat diri kita, sifat-sifat Allah. Yang kedua, konsep alur ceritanya. Ketika kita sudah paham, sibuk, konsep cerita alurnya seperti apa. Makanya saya walaupun begini, saya tidak mau PowerPoint saya itu dibuat oleh staff saya atau bagaimana, saya tidak mau. Karena apa? Saya mengkonstruk cerita tersebut. Jadi ketika saya buat ini, saya paham, oh ini maksudnya apa. Tiga jelas. This is the helpful tips. Latihan. Yang keempat, terapkan pada diri. Langsung kita susun ya. Jadi ini kita perlu mendetail. Makanya menyusun itu lama. Lagi ke ini ya. Susun satu-satu. The change you want to see in the world. Yang penting konsisten, lakukan yang terbaik. Oke, itu materi dari saya. Kalau tidak ada, saya izin. Iya Bapak, terima kasih banyak ya Pak. Oke, saya terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin.